Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan dengan stambuk 218102111 ingin menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen perbankan, yaitu judulnya pemasaran bank. Pengertian pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Kebutuhan nasabah bank suatu keadaan di mana dirasakan tidak ada dalam diri seseorang. Kebutuhan akan produk bank, kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank, kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai, kebutuhan untuk persahabatan, kebutuhan akan diberi perhatian. Keinginan nasabah merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh kultur dan kepribadian individu. Ingin memperoleh pelayanan yang cepat, ingin agar bank dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, ingin memperoleh komitmen bank, ingin memperoleh pelayanan yang bermutu, ingin memperoleh kepuasan, ingin memperoleh keuntungan. Tujuan pemasaran bank memaksimumkan konsumsi atau memudahkan konsumsi agar dapat menarik nasabah, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah, memaksimumkan pilihan ragam produk, memaksimumkan mutu hidup dengan pemberian berbagai kemudahan kepada nasabah. Konsep-konsep pemasaran, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran kemasyarakatan, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam sistem informasi pemasaran: menilai kebutuhan informasi, pengembangan informasi, mendistribusikan informasi kepada bagian-bagian divisi yang membutuhkan. Tahapan riset pemasaran: menetapkan masalah yang dihadapi dan tujuan pemasaran bank yang akan dijalankan. Pengembangan rencana riset: mengimplementasikan rencana riset yang sudah disusun, mengimplementasikan dan melaporkan hasil riset yang telah dilakukan, analisis informasi yang sudah diperoleh, mendistribusikan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis riset yang dapat dilakukan: riset periklanan, riset motivasi, riset media, riset efektif iklan, riset strategi bersaing, riset perusahaan dan ekonomi bisnis, riset kecenderungan usaha, riset penetapan harga, riset alokasi cabang, riset ekspor dan internasional, riset operasi, riset tanggung jawab perusahaan, riset hak mengetahui konsumen, riset studi hambatan hukum terhadap iklan dan promosi, riset nilai dan kebijakan sosial, riset produk, penerimaan dan potensi produk baru, riset produk yang kompetitif, pengujian produk yang ada, riset kemasan dan ciri khas desain, riset penjualan dan pasar, pengukuran potensi pasar, penentuan ciri khas pasar, analisis penjualan, marketing mix, produk, price, place, promotion, people, physical, evidence, proses, strategi produk, penentuan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, keputusan label, strategi harga, strategi lokasi, strategi promosi, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Customer service: setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Fungsi customer service: sebagai resepsionis, sebagai deskman, sebagai salesman, sebagai customer relation office, sebagai komunikator. Syarat seorang CS yang baik: persyaratan fisik, persyaratan mental, persyaratan kepribadian, dan persyaratan sosial. Analisis pesaing: bagi bank, kekuatan dan kelemahan pesaing dilihat dari jumlah produk yang ditawarkan, jumlah nasabah yang dimiliki, jumlah dana yang terhimpun, jumlah dana yang disalurkan, jumlah cabang yang dimiliki, besarnya biaya bunga yang ditawarkan, kelebihan produk yang ditawarkan pesaing,
besarnya hadiah yang ditawarkan, SDM yang dimiliki, teknologi yang dimiliki, dan kecepatan dalam melayani nasabah. Demikian materi singkat yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.